Bramasta dilanjut dulu. Nah, bedanya investasi dan spekulasi sekarang. Jadi investasi, spekulasi. Nah, kita ngasih contoh aja. Ada teman-teman yang, jadi intinya gini, kalau investasi itu yang kita ingin, yang kita targetkan adalah hasil. Kalau orang spekulasi, maka yang ditargetkan adalah kenaikan harga. Contoh di properti bisa disewakan, bisa ditanami, bisa dibangun dan disewakan dan lain-lain. Nah, kalau properti yang seperti itu berarti itu investasi. Tapi kalau teman-teman ditawari investasi properti dan nawarinya bentuknya gini, Bu, ini nanti bulan depan harga naik lagi loh, kayak gitu, berarti itu lebih cenderung ke spekulasi. Gitu. Biasanya keadaan ini biasanya ada di keadaan puncak siklus. Jadi mau puncak akan mencapai puncak. Jadi orang-orang mulai akan berspekulasi di sini. Jadi sudah mendekati puncak siklus. Itu akan gila-gilaan spekulasinya. Nah, orang-orang akan, kamu beli ini harga akan naik, gitu. Harga pasti naik. Nah, itu berarti orang-orang sudah spekulasi. Tapi kalau kita membeli kondo, terus hasil bulannya segini, hasil investasinya segini, nah itu berarti investasi. Jadi kalau investasi atau spekulasi itu tergantung fokus. Kalau fokusnya cuma harga nanti naik, gitu. Kalau fokusnya di harga berarti itu spekulasi. Kalau fokusnya di hasil berarti investasi. Nah, ini sangat kental di saham. Kalau kita belinya saham karena di trading ya, terus akan ada tarik-tarik garis itu, candle dan lain-lain. Nah, ketika kita mengiranya berprasangka kalau harga akan naik, berarti itu lebih condong ke spekulasi. Tapi ketika kita menghasilkan dividen, ini nanti tahun depan labanya naik, maka harga sahamnya naik, berarti itu ke investasi. Terus contoh ya, Bitcoin itu kan blockchain gini, dia emas buatan ya. Ini Bitcoin itu emas buatan. Apakah ada hasilnya? Jadi pencipta Bitcoin itu memposisikan Bitcoin dan lain-lain, koin-koin lain itu sebagai emas buatan. Jadi, ini sumber daya terbatas, sumber daya blockchain-nya terbatas. Tapi, apakah Bitcoin ini bisa menghasilkan anak? Kan tidak bisa. Kan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan semua orang bisa bikin blockchain sendiri, Ripple dan lain-lain, Ethereum. Dan fokusnya kalau orang-orang invest di blockchain, di mata uang berbasis blockchain seperti Bitcoin, maka fokusnya adalah harga. Jadi harganya masih bisa naik berapa nih? Nah, itu berarti lebih ke spekulasi.
Kenapa? Karena fokusnya cuma di harga. Ini kalau fokusnya cuma di harga berarti spekulasi, kalau fokusnya di hasil berarti investasi. Ini penting sekali. Kenapa? Nanti teman-teman ketika makin teman-teman ketika ini makin tabungannya makin banyak, pasti akan ditawari investasi yang sebenarnya spekulasi. Contoh Bitcoin, terus ditawari forex, ditawari properti, apartemen dan lain-lain yang orangnya bilangnya investasi tapi aslinya itu adalah spekulasi. Nah, jadi properti itu kalau orang mengiranya adalah aset, itu tidak selalu. Kenapa? Karena tergantung ini satu tadi di siklusnya dia berada di mana, berharga belinya. Kedua, yang diharapkan apa? Kalau yang diharapkan adalah kenaikan harga saja ya, ada sajanya, maka itu lebih cenderung ke spekulasi. Tapi kalau ini yang diharapkan adalah sewa, maka ini cenderung ke investasi. Walaupun kita nanti sewakan terus satu siklus, nanti puncak siklus kita jual di harga paling mahal, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan hanya menghitung kemungkinan kenaikan harga. Ini yang jebakannya. Kalau teman-teman fokusnya hanya ke kenaikan harga, maka teman-teman bisa terperosok di spekulasi. Jadi teman-teman harus menghitung juga investasinya, gitu. Karena semua aset itu ada siklusnya. Semua aset pasti ada siklus, sehingga nggak semua aset itu harganya selalu naik, bisa juga turun. Jadi pertimbangkan imbal hasilnya. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan teman-teman. Jadi dibedakan secara jelas tadi mana yang kita spekulasi, mana yang kita invest, dan memang disarankan atau tidak dibenarkan ketika kita lebih banyak berspekulasi karena banyak jebakan Batman-nya, gitu ya. Yeah. Nah, jadi kalau terkait dengan itu, kita sekarang sudah sepakat kita lebih memilih ke arah investasi. Dan investasi seperti apa sih yang tidak berspekulasi itu yang mungkin ditanyakan. Ada nggak teman-teman bertanya ini sejauh ini? Oke, sambil menunggu Bram, sambil menunggu. Nah, ketika kita nanti ini tadi kan disampaikan sama Bram, kalau ditawarkan sama rekan-rekan lain, ini trading, ini bisa untuk investasi dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita memisahkan atau bagaimana kita nanti tahu ini benar-benar invest atau ini masih ini itu ternyata spekulasi gitu. Ini sama kayak Yuda juga nih. Emas ya, kalau invest emas tuh invest apa spekulasi? Nah, itu. Tadi dijelaskan sama Bram, kalau invest itu outputnya apa, kalau spekulasi itu outputnya apa. Nah, silakan nanti. Jadi tadi pertanyaannya Dewa bagus ya. Jadi kalau makanya ketika kita ditawari sesuatu, kita harus yang pertama adalah belajar dulu. Jadi kita contoh ditawari nanti pasti teman-teman tawari forex, tawari apartemen, tawari rumahan kayak gitu. Maka teman-teman harus membekali dulu dengan ilmunya. Jadi mana yang ini, apakah yang menaikkan menaikkan kekayaan atau aset yang menaikkan kekayaan atau enggak? Nah, tadi Mas Hidu atau Lindung gitu tanya apakah beli tanah kaflingan itu masuk aset atau investasi. Nah, investasi itu tadi aset yang menjaga atau menaikkan kekayaan. Kalau Robert Kiyosaki bilangnya liabilitas itu maksudnya aset yang menurunkan kekayaan, gitu maksudnya.
Terus tadi dari Dewa sudah, apalagi Pak tadi? Enggak, ini land X. Kalau land X apa itu nanti kita mungkin dibahas di grup ya. Ya. Invest tanpa spekulasi emas ya, karena dia dalam jangka panjang, karena dia itu sebenarnya emas itu bisa menjaga daya beli kita. Jadi ketika krisis harganya pasti naik karena pasti ada stimulus. Nah, emas itu gini nanti kita bahas sendiri khusus ya. Jadi emas itu sama seperti ini tadi. Jadi ketika krisis pasti semua negara akan mengeluarkan stimulus ekonomi, maka suplai uangnya naik, nilai uangnya turun. Karena suplai uang naik kan pasti nilainya turun, terjadi inflasi, harga aset naik. Harga aset naik ini, properti naik, emas naik. Emas ini yang nanti tidak naik turun. Ini bisa menjaga. Ya, Bram, ini mungkin perlu disampaikan nih kayaknya ke teman-teman. Jangan-jangan masih pada bingung. Ini yang dari tadi kan disampaikan investasi emas, investasi tanah dan seterusnya. Ya. Ini investasi emas itu berarti megang fisik emasnya, atau misalnya investasi tanah itu megang fisik tanahnya, atau hanya komoditasnya aja, itu gimana? Saya bisa jadi teman-teman. Yang paling aman itu adalah megang fisiknya. Jadi kalau tanah berarti megang tanahnya, kalau emas berarti megang emasnya, kayak gitu. Jadi bukan komoditasnya ya, bukan nilai jualnya saja yang betul. Nanti pasti teman-teman ditawari itu seperti itu, komoditas, investasi komoditas berjangka itu. Karena tadi saya sempat sekilas browsing, menanyakan sama Zada, land X itu kayaknya komoditas untuk kaitan dengan properti. Jadi ini yang harus diluruskan juga ke teman-teman, bahwa yang investasi yang bentuknya fisik atau yang jangan-jangan dibayangkan teman-teman yang bentuknya fisik atau gimana, mungkin harus dijelaskan juga sama Bramasta ini. Oke. Jadi teman-teman kalau beli aset itu harus berupa yang aset yang benar-benar ada gitu. Fisik ya. Fisik, tadi berfisik, bukan buat contoh nanti pasti ada tawaran untuk beli kontrak minyak kayak gitu. Itu karena itu pasti naik turun nilainya. Ya. Kayak kontrak berjangka itu kan pasti naik turun nilainya, dan itu sangat bisa mengakibatkan kerugian. Ya. Ini pertanyaan dari Galuh ya. Kalau emas tadi dibeli pada saat harga tinggi, apakah tetap dihitung sebagai investasi pada grafik yang Bram bikin tadi? Jadi maksudnya grafik yang dikatakan emas itu bakal naik terus gitu. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya dari Galuh. Jadi 2003 ini 2003. Ini tempat bawahnya ya. Ini 2003 sampai 2012 itu emas naik 4 kali. 2003 sampai 2012 itu emas naik 4 kali. Kemudian setelah 2012 itu data salah ya ini. 2012 di sini. Ini aja ya, saya tentukan lagi. Ini 2003, ini 2012, itu emas naik 4 kali lipat harganya. Nah, kemudian dia mendatar dan sedikit turun di 2015. Ini di 2015 ini sedikit turun, terus mendatar lagi, terus baru naik tahun lalu. Jadi bentuknya adalah karena di Indonesia ini sering inflasi, jadi pemerintahnya untuk meningkatkan ekspor dilakukan penurunan nilai uang, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Kalau dalam dolar maka emas itu seperti ini. Nah, sekarang kalau belajar dari yang lalu, maka sekarang ini belum apa-apa. Karena apa? Ini baru mulai 2012, ini 2019. Nah, sekarang baru 2020.
Jadi emas kalau beli sekarang itu belum puncak. Belum puncak ya. Jadi Jadi masih ada waktu buat naik lagi. Masih ada tenaga untuk naik. Ya, ya. Jadi ini sedikit pertanyaan dari Lindung nih tadi. Emas itu yang emas antam atau emas bentuk perhiasan? Bagus pertanyaannya. Jadi yang buat investasi adalah emas yang murni. Insya Allah minggu depan kita bahas yang khusus yang per bagian ya, contoh emas sendiri, properti sendiri. Tapi dari sini adalah yang kita beli adalah yang emas murni, bukan perhiasan. Karena kalau perhiasan itu ada biaya bikinnya, itu nanti kepotong, jadi nanti rugi biaya bikinnya kepotong. Jadi kalau investasi harus berupa emas batangan itu. Dan kalau bisa nilainya yang nominal besar, contoh 100 gram minimal gitu. Ya 25 atau tapi intinya jangan yang terlalu kecil, contoh 2 jangan gitu, karena setiap logam setiap apa namanya, setiap satuan itu punya nilai apa namanya, ada biaya cetaknya. Nah biaya cetak ini akan hangus ketika kita jual. Jadi mending yang besar karena biaya cetaknya lebih kecil. Ya. Terus kemudian cetakannya besar nih, misalnya kayak Doni nih punya ratusan emas batangan. Nah, itu dia bingung taruhnya di bank. Itu gimana, Pak? Ini pertanyaan dari Ismi soalnya. Nah, emas amannya ditaruh di bank ya. Jadi gini, kalau sekarang ada banyak ya, bisa pakai tabungan, ada tabungan emas pegadaian ada. Jadi itu seolah kita punya safe deposit box di pegadaian. Nanti coba teman-teman di Android-nya dicari di Google Play, ada pegadaian digital gitu. Nanti ada fitur namanya tabungan emas. Jadi teman-teman kalau mau beli emas tinggal transfer, terus nanti duit rupiah itu jadi emas gitu, di nilai tukar yang hari ini gitu. Nah terus adanya LM atau brankas LM, ada lagi brankas LM.com, itu juga sama. Jadi kayak kita safe deposit tapi ada safe depositnya di LM gitu. Kita tinggal transfer aja, kita transfer ke LM terus disimpankan berupa emas batangan. Nanti kalau kita ngambil emas batangannya bisa, kita minta transfer ke rupiah bisa. Seperti itu. Ya, iya. Oke. Sudah jelas ya. Jadi berarti saatnya yang tepat beli emas ya. Ya. Saatnya. Terus masih beli emas di lewat aplikasi itu aman nggak, Bram? Ini kan soalnya satu aplikasinya. Dulu ada kalau nggak salah namanya GBI, Gold Bullion Indonesia atau apa gitu. Bullion Indonesia. Itu penipuan ternyata. Jadi kalau saya beli di ini kan dua ini BUMN, Pegadaian dan Brankas LM. Brankas LM kan dari Antam. Jadi ini Brankas LM itu Antam. Kalau yang tabungan emas itu Pegadaian digital. Jadi mending dua ini, gitu, di Antam atau di Pegadaian. Duanya BUMN, jadi nggak bisa bangkrut. Akan dijamin pemerintah. ya ini ditambahkan sama Sada, cari yang OJK biar lebih aman ya, setuju. Terus ini Lindung, teknis dong beli emasnya gimana? Ada bank yang menawarkan cicil emas, apakah masih bernilai investasi? Kalau cicil emas jeleknya nanti ketika emasnya mendatar kamu rugi. Emasnya waktu mendatar kamu rugi. Jadi mending yang di Pegadaian tabungan emas Pegadaian atau Brankas LM.com. Jadi bentuknya beli. Kalau kamu cicil nanti
rugi, gitu itu. Iya. Betul, riba ya. Waduh, riba. Nggak ngerti ini Gibran mungkin atau Dokter Doni yang paham masalah riba-ribaan ini. Nah kita lanjut ya karena mau jam 11. Kita bisa lanjut ya, Dewa. Kenapa? Sorry. Lanjut kita ya, materi. Lanjut silakan. Nah, ada satu yang bagus yaitu ini masih berhubungan dengan spekulasi, yaitu teori greater fool. Greater fool itu maksudnya lebih bodoh. Contoh, biasanya di 2012 ya, buahnya Islam seperti ini. Jadi harga ini sudah kemahalan. Contoh properti di Mulasari itu ada dulu ruko kecil dijual 6 miliar di 2012. Padahal di sini tuh sewanya itu paling 80 sampai 100 juta per tahun. Berarti kan 1/60. Kan berarti ini imbal hasilnya sekitar 1,7%. Apakah imbal hasil 1,7% itu bagus? Enggak, tentu saja enggak ya. Jadi deposito suku kaca sekitar 7%. Yang tanpa risiko, berarti imbal hasil 1,7% itu tidak bagus. Nah, tapi banyak orang yang membeli properti di 2012 karena apa? Karena menganggap akan ada yang beli lebih tinggi dari 6 miliar. Jadi nanti kalau ada yang nawar 8 miliar saya jual gitu. Padahal ini adalah cuma harapan kosong gitu. Jadi ketika orang beli sesuatu karena harganya mau naik, nanti ada orang yang lebih bodoh yang mau beli, berarti dia masuk ini greater fool theory. Dan ini banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti mungkin beberapa tahun lagi, 3 atau 5 tahun lagi, kita akan mengalami booming properti lagi. Dan teman-teman hati-hati untuk tidak kena ini. Terus berikutnya masalah valuasi. Jadi investasi itu valuasi investasi